Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berbagai kita kenikmatan, sehingga kita masih dapat beraktivitas sehari-hari sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tersanjungkan ke haribaan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga syafaat beliau senantiasa Allah curahkan pada seluruh umatnya yaumil akhir. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang selaku Ketua Mabigus Kak Dr. Andes Haji Isar Dasuki Tasim SMSI. Yang saya hormati kakak-kakak unsur pembina gugus depan dan para pembina satuan. Yang saya hormati Dewan Guru dan seluruh staf tata usaha SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati pengurus Dewan Ambalan Bahari Bowo Sakti. Yang kami banggakan kakak-kakak panitia kegiatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dan sekaligus bisa berdiskusi. Yang juga saya banggakan para peserta MPLS SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan MPLS tahun 2021-2022, dan kesempatan ini kita gunakan untuk pemaparan materi dan berdiskusi mengenai materi kepramukaan. Apa sih tentang kepramukaan itu? Yuk kita bedah sama-sama. Termasuk keberadaan pramuka yang ada di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Dan SMA Negeri 12 ini sudah luar biasa berprestasi dalam pramukanya, sehingga bisa dijadiin contoh dan barometer dalam pembinaan kepramukaan, terutama pramuka penegak di lingkungan Kuartir Ranting Teluk Naga dan di Kabupaten Tangerang. Salam perkenalan dari saya, ini biodata saya, kurikulum PT saya, nama saya Bambang Sri Suemi, asli orang Teluk Naga, dan saat ini bertugas di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Kemudian, ini pendidikan formalnya dan pembinaan atau jabatan kepramukaan, saya pernah membina di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, kemudian pernah di Kuartir Ranting, di Kuartir Cabang, Kuartir Daerah, dan bergabung juga dengan Pusdiklatnas Gerakan Pramuka. Nah, pendidikan kepramukaannya sudah mengikuti kegiatan kesadaran bela negara, KMD, KML, KPD, KPL, dan TOT pelatih Pusdiklatnas. Itu perkenalannya. Baik, salam pembuka dari saya untuk kita semua dengan salam pramukanya. Salam pramuka juga. Apa kabar? Baik-baik saja. Kita berjumpa lagi. Salam pramuka juga. Terima kasih, kasihku terima. Terima kasih semua.
adik-adik peserta MPLS sekalian, kita buka dengan peristilahan gerakan pramuka atau sekarang dengan istilah nomenklatur pramuka. Apa sih itu pramuka? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka ada 4 peristilahan yang harus kita pahami. Yang pertama, gerakan pramuka. Jadi berbeda tuh antara gerakan pramuka, pramuka, kepramukaan dengan pendidikan kepramukaan. Yang pertama, gerakan pramuka. Ini adalah organisasi yang dibentuk untuk pramuka dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi lembaganya, organisasinya itu disebut gerakan pramuka. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, hanya satu organisasi pramuka di Indonesia yaitu Gerakan Pramuka. Seperti itu. Yang kedua, pramuka. Pramuka ini orangnya, ya. Pramuka ini orangnya. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Itu orangnya. Itu pramuka tuh ya. Yang ketiga, kepramukaan. Nah, kepramukaan itu seluruh aspek yang berkaitan dengan pramuka. Baik itu organisasinya, orangnya, pendidikannya, pembinaan, itu kepramukaan secara keseluruhan. Yang keempatnya adalah pendidikan kepramukaan. Nah, pendidikan kepramukaan adalah sebuah proses pembentukan kepribadian, kecakapan, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan nilai-nilai kepramukaan. Jadi ada model pendidikan, ada kurikulum kepramukaan. Di peserta didik ada kurikulumnya. Apa? Itu SKU. Ya, dari mulai golongan siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, kalau di orang dewasa, pendidikannya atau kurikulumnya melalui kursus. Untuk menjadi seorang pembina ada KMD dan KML. Sampai situ jadi pembina. Kalau mau dilanjutkan menjadi pelatih pembina, ada KPD dan KPL. Lalu ada penyegaran pelatih dan seterusnya. Ya. Nah, tujuannya gerakan pramuka sudah pasti. Tujuan ini tertuang dalam pasal 3 Anggaran Dasar. Ini membentuk pribadi yang bertakwa, beriman, patriotik, taat hukum, dan sebagainya. Ini pembentukan karakternya sudah dimulai dari sini. Kemudian menjadi warga negara yang berjiwa Pancasilais. Nasionalisnya dibentuk di sini. Jadi tujuan gerakan pramuka sudah jelas. Membentuk secara spiritual, secara mental, menjadi manusia yang nasionalis sebagai warga negara dan berjiwa patriotik juga tujuannya. Kemudian di dalam pramuka itu ada yang namanya prinsip dasar, metode kepramukaan, dan kode kehormatan. Itu kuncinya. Kalau ini sudah dijalankan, selesai sudah. Ya artinya pembentukan karakter sudah terjadi. Nah, makanya di pramuka mah orang-orang teriak-teriak tentang karakter, kita sudah memulai itu. Di dalam prinsip dasar kepramukaan ada keimanan dan ketakwaan. Itu pasti, itu nilai spiritual yang pertama kali ditanamkan. Yang kedua ada peduli terhadap bangsa dan tanah air. Tadi, kecintaan terhadap tanah air. Peduli terhadap diri pribadi dan taat kepada kode kehormatan. Dari prinsip dasar kepramukaan ini lalu dituangkan, dijabarkan lagi ke dalam metode kepramukaan. Dari 4 yang ada, 4 poin dalam prinsip dasar kepramukaan, lalu masuk menjadi metode kepramukaan menjadi 8 poin. Apa? Ada pengamalan kode kehormatan. Apa sih kode kehormatan? Ada Satya dan Dharma. Satya dan Dharma. Nanti kita lihat Satya dan Dharma itu apa. Kemudian belajar sambil melakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh pramuka itu kan tidak hanya bersifat teori, tapi langsung dipraktekkan. Makanya belajar sambil melakukan. Gitu. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Dibentuk kelompok-kelompok itu kan tujuannya kebersamaan, bekerja sama, tapi juga ada kompetisi, persaingan sehat. Kegiatan yang menarik dan menantang. Salah satunya seperti itu tadi, kegiatan yang menarik dan menantang dengan perkemahan, dengan pengembaraan, dan sebagainya. Kegiatan di alam terbuka, karena memang tadi wawasan berpikir kita juga kan lebih terbuka kita bermain di sana. Karena pramuka itu adalah organisasi yang non formal, organisasi pendidikan yang non formal, belajarnya di luar kelas, bukan di dalam kelas. Ya konsepnya seperti itu, walaupun ketika kita mengupas sebuah materi ada di kelas yang ada masalah. Kemudian adanya kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Tidak boleh lepas dari orang dewasa. Walaupun dia penegak, pandega, tetap harus ada orang dewasa yang mendampingi. Siapa? Pembina. Ya, ingat kejadian yang di Jogja? Itu kan lepas dari pembina. Ya, penggalang meninggal berapa orang kan gitu. Kemudian adanya penghargaan berupa tanda kecakapan. Apa? Kalau di penegak ada yang namanya TKU, Bantara dan Laksana. Ada lagi tanda kecakapan khusus. Ketika Anda berhasil masak, maka ada TKK masak.
melakukan perjalanan, ada TKK jalan dan sebagainya. Yang kedelapannya ada satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, peserta didik itu dipisah. Jangan disatuin putra dan putri, satuan terpisah. Sehingga kalau pembentukan kelompok juga terpisah. Contoh seperti di Penggalang. Kalau yang putra regunya ditandai dengan nama hewan. Yang putri regunya ditandai dengan nama bunga. Itu kan sudah pembentukan kelompok untuk menuju satuan terpisah. Seperti itu, bagian dari metode kepramukaan. Lalu kode kehormatan seperti apa sih? Nah, disinilah kuncinya. Makanya pendidikan karakter yang ada di pramuka itu sudah ada ketika orang menjadi anggota pramuka itu sudah dibentuk karakternya dengan pengamalan dari Satya dan Dharma. Kan gitu. Nih, kode kehormatan adalah janji dan komitmen diri serta ketentuan moral dalam pendidikan kepramukaan. Kita udah punya janji. Membentuk moral seperti apa? Demi kehormatanku aku berjanji, seperti itu kan. Kemudian kode kehormatan itu terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Nah, Satya Pramuka itu untuk siaga ada yang namanya, nah di bawahnya ada tuh ya. Nah, ada Dwi Satya dan Dwi Dharma untuk siaga. Untuk Penggalang, Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatyanya yang berbeda. Ya. Di sana mempersiapkan diri untuk membangun. Kalau di penegak kan ikut serta. Perbedaannya itu. Bagi penegak, pandega, dan dewasa, ada lagi Trisatya dan Dasa Dharmanya. Seperti itu. Dan kode kehormatan ini bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Bertakwa kepada Tuhan, ya jelas kita beribadah. Cinta tanah air juga jelas kita memunculkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Itu. Nah, saya potong saja di sini dengan kode kehormatan bagi pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Ini sama ya. Penegak, pandega, dan dewasa. Kalau tadi yang siaga ada Dwi Satya dan Trisatya. Penggalang berbedanya di Trisatyanya. Kalau penegak, pandega, dan dewasa seperti ini. Ya. Trisatyanya berbeda bunyinya. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sama hidup, ikut serta membangun masyarakat serta menepati dasar dharma. Itu untuk penegak, pandega, dan dewasa. Dasar dharmanya sama dengan Penggalang. Nah, berbeda dengan siaga. Kalau siaga kan ada Dwi Dharma. Nah, ini yang ada nih, ya, dasar dharma. Ada dari 1 sampai 10. Ta, ci, pa, pa, re, ra, he, di, bersu. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ta. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Ya. Jadi dibacanya mengacu kepada ADRT yang sekarang dibacanya dasar dharmanya dibaca lagi. Kalau dulu pernah hilang kan. Dasar dharma 1. Nah, sekarang baca lagi. Dasar dharma pramuka 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan satria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 10. Ya, dasa kan 10. Nah, 10 inilah yang menjadi janji sucinya orang pramuka. Gitu. Jadi semuanya itu sudah jelas. Kalau kita amalkan, sudah terbentuk karakter yang baik. Pengamalannya seperti apa? Nah, pengamalan kode kehormatan bisa kita lihat di sini. Beribadah menurut keyakinan agama masing-masing sudah. Itu. Kalau orang sudah taat beribadah, ya pasti akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, menjalankan hidup sehat secara rohani dan rohani. Apalagi dalam suasana pandemi yang sekarang ini, jangan lupa 5M. Sekarang tambah 1 vaksin jadi 6M. Ya. 5M plus 1 jadi 6M. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. Membangun kebersamaan, kepedulian, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Membina persaudaraan dengan pramuka sedunia. Jadi pramuka itu ada organisasi sedunianya. Apa namanya? WOSM, World Organization Scouting Movement. Nah, yang kita gunakan seperti ini, nah, yang warna biru, yang warna ungu, ini lambang bahwa kita
terikat di dalam organisasi pramuka dunia. Kemudian mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan seterusnya. Itu. Jadi, ini pengamalan kode kehormatan yang luar biasa kalau kita praktekkan. Kedelapan, memberikan pertolongan dan partisipasi. Ini kerelawan. Ya, kita pramuka itu udah banyak terbentuk relawan, ada apa-apa kita bantu, dan seterusnya. Menerima tugas dengan ikhlas sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan. Membiasakan diri hidup hemat, cermat, bersahaja, agar mampu mengatasi tantangan yang dihadapi. Mengendalikan diri dalam upaya menghadapi tantangan. Kemudian mentaati norma dan aturan. Seluruh aturan, peraturan perundangan termasuk yang di sekolah. Menepati janji. Memiliki daya pikir dan nalar yang baik pada saat berencana kegiatan. Jadi konsen, menyusun rencana dan sebagainya, sehingga generasi pramuka itu benar-benar terbentuk. Anytime already standby. Setiap waktu dibutuhkan kita selalu siap. Itulah pramuka. Oke, lihat kebersamaan dalam pramuka. Yuk. Itulah pramuka. Lihatlah di sana pramuka putri dan putra melatih dirinya untuk dapat berguna. Memang diri menjelajah dan mengembara untuk mengenal alam dan kebesaran Tuhan. Berlatih, bekerja tanpa mengenal lelah, sukar atau susah. Satunya tujuan mengabdi ibunda. Itulah pramuka. Oke, kalau sudah hafal, sudah bisa kita nyanyi bersama ya. Lihatlah di sana berkumpul dan bergembira, di sekitarnya api unggun membara. Siaga, penggalan, penekan serta pandaikan, juga pembinanya turut bersukaria. Menari, menyanyi, bergandeng tangan seerat persaudaraan. Semua gembira, tiada nestapa. Itulah pramuka. Lihatlah di sana pramuka putri dan putra melatih dirinya untuk dapat berguna. Berkemah di rimba, jelajah dan mengembara untuk mengenal alam dan kebesaran Tuhan. Berlatih, bekerja tanpa mengenal lelah, sukar atau susah. Satunya tujuan berbakti ibunda. Itulah pramuka. Nah, itu bentuk kebersamaan dalam pramuka. Baik, kita lanjut sekarang. Kepramukaan itu juga identik dengan keterampilan. Nah, kalau di penegak ya, ini diarahkan kepada arahnya sudah ke sana. Bagaimana seorang penegak itu bisa terampil? Usia penegak berapa sih? 16 sampai 20 tahun. Nah, di situ kan usia awal remaja. Kalau tidak ditempa, bahaya. Karenanya, dalam pramuka itu, ketika masuk usia penegak, dibentuklah dengan bantara, dia diarahkan sedemikian rupa, kemampuan, keterampilannya, dari keterampilan apapun, termasuk mampu dia dalam entrepreneurship umpamanya, diarahkan. Sehingga hal-hal positif dapat dilakukan. Keterampilan penegak atau rover scout skill, ini ada 4 yang disebut dengan catur bina. Ada bina diri, bina satuan, bina masyarakat, dan bina masa depan. Apa sih bina-bina tersebut? Bina diri, bagaimana seorang pramuka mampu
mengendalikan dirinya dalam keterampilan-keterampilan seperti spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Spiritualnya kan harus matang dulu, paling tidak mengenal dulu, ya terutama agama kan di situ. Agama, pembentukan moralnya, kemudian apa tadi? Pengamalan kode kehormatan di situ. Emosional, arahkan emosi-emosi itu kepada emosi yang positif, ya, emosi yang positif. Tidak lari ke arah yang negatif. Kemudian keterampilan sosial, bagaimana pramuka itu peka terhadap lingkungan. Keterampilan intelektual, tidak kalah pentingnya seorang pramuka harus cerdas. Ya, jadi ya tidak baik kalau dia aktif di dalam pramuka tapi akhirnya prestasi akademiknya jeblok. Keterampilan fisik, fisiknya dibina. Harus selalu sehat, segar, sehingga tidak baik juga seorang pramuka terutama penegak loyo, sakit-sakitan. Nah, itu kan dibentuk keterampilan fisiknya. Ada bina satuan. Nah, satuan itu organisasinya. Di penegak di SMA itu ada ambalan penegak. Nanti kalian bisa bergabung di sini di dalam ambalan Bahari Wibowo Sakti. Itu ambalannya, satuan besarnya. Di dalamnya terbentuk sangga-sangga. Untuk tahu ya silakan nanti bergabung ya. Ada dewan ambalan. Nah, itu satuannya dibentuk sebuah organisasi, ada pengurusnya. Pengurusnya lah disebut dewan ambalan. Ada lagi Racana Pandega. Nah, ini kakak-kakak kalian yang sudah usia pendega bentuk satuan. Satuannya disebut Racana. Apalagi di perguruan tinggi ya, ada juga. Dewan Racana orangnya. Orang yang menyusun atau mengelola Racana tersebut. Ada Dewan Kerja. Dewan Kerja sesungguhnya ambalan itu Dewan Kerja. Tetapi lebih sering disebut Dewan Ambalan. Padahal Dewan Kerja, pramuka penegak adalah ambalan kan gitu. Dewan Kerja Pramuka Penegak adalah ambalan. Nah, kita kenalnya dari Dewan Kerja Ranting kan, dari DKR, DKC, DKD, DKN. Lanjut ada Dewan Saka, ini yang mengurus satuan karya. Kalau di kita di Teluk Naga yang aktif kan 4. Ada Dewan Saka Bayangkara, Dewan Saka Bahari, Dewan Saka Wirakartika, dan Dewan Saka Bakti Usada. Ini satuannya, organisasinya. Harus terbentuk ya, organisasi juga. Kemudian bina masyarakat. Ada bakti sosial. Ini kepekaan terhadap lingkungan kita ya. Bakti sosial, aksi sosial, relawan, pengabdian masyarakat, dan pembangunan masyarakat. Bina masyarakat ini bagaimana pramuka penegak itu terbentuk, peka terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, sehingga ketika ada hal-hal yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat, peka langsung dilakukan. Ini bagian daripada bina masyarakat. Nah, baru ada lagi bina masa depan. Bagaimana seorang pramuka penegak ini mempersiapkan dirinya ketika dia nanti lulus bergabung dengan masyarakat. Apa yang udah dia bisa? Nah, karenanya pada saat dia penegak kan diupayakan itu dilakukan. Bagaimana? Contohnya seperti magang kerja. Bisa nggak dia? Ya, sedikit bermain dengan kegiatan yang bersifat pekerjaan. Ada usaha mandiri. Buka usaha dan sebagainya. Buka kedai. Ngedagang ini, ngedagang itu bisa-bisa saja. Itu bagian daripada bina masa depan. Kreasi dan inovasi. Dari kreativitasnya menghasilkan inovasi dan membuat sebuah proyek ada hasil. Gitu. Nah, bikin kerajinan atau apapun. Nah, yang berikutnya ada entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan munculin. Jiwa kewirausahaan. Jadi jangan berpikir bagaimana mencari pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dengan jiwa entrepreneurship tadi. Pertanyaan sekarang, kok ada istilah pramuka wajib ya? Gitu. Ada pramuka wajib, kok tidak ada PMR wajib, paskibra wajib gitu. Nah, harus dipisahkan dulu pramuka wajibnya seperti apa. Nah, ini kita jawab pertanyaan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, di pasal 5 di sini tertulis dan pendidikan pramukaan itu pendidikannya nilai dan kecakapan. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan, membentuk kepribadian dan kecakapan. Terus pasal 20 ayat 1 bahwa gerakan pramuka itu bersifat mandiri sukarela. Dari sini kita bisa menjawab bahwa untuk menjadi anggota pramuka tidaklah dipaksakan. Sukarela kan? Menjadi anggota tidak dipaksakan. Yang diwajibkan adalah penerapan nilai-nilai kepramukaan. Jadi kalau di sekolah ada pramuka wajib, bukan berarti kalian nanti harus dilantik jadi anggota semua, tidak. Tetapi tuh nilai-nilai kepramukaan diterapkan, kode kehormatan diterapkan, disampaikan. Tujuannya apa? Membentuk karakter. Kalau kode kehormatan dilaksanakan,
karakter terbentuk, ya berarti kan kita menuju ke arah kebaikan, kan begitu. Tidak mesti menjadi anggota pramuka semua. Di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang ada 1.500 peserta didik. Tidak semua 1.500 itu menjadi anggota pramuka, tidak. Tetapi 1.500 peserta wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Tujuannya apa? Dari sinilah pembina dan guru menyampaikan nilai-nilai kepramukaan sesuai dengan apa tadi? Prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan. Dijalankan, diamalkan. Itu jawaban pertama. Yang kedua, mengapa harus ada pramuka wajib? Dalam Permendikbud 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Di sini dilaksanakannya sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dan harus diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatannya bukan harus menjadi anggota ekskul pramuka wajib, tidak. Tetapi kegiatannya, gitu ya. Tidak dipaksakan menjadi anggota pramuka, tetapi harus menerapkan prinsip-prinsip kepramukaan tadi. Nah, penjelasannya. Jadi, bukan menjadi anggota pramuka, tapi penerapan nilai, prinsip dasar, metode kepramukaan, dan kode kehormatan. Itu yang wajib. Lalu harus ngisi SKU dan sebagainya, karena itu kurikulumnya. Udah 2 jawaban. Jadi, bukan pramuka wajib kalian menjadi anggota pramuka, tetapi wajib mengikuti pendidikan kepramukaan dalam bentuk penerapan nilai-nilai kepramukaan. Jawaban yang ketiga, di dalam ADART, bahwa keanggotaan pramuka itu bersifat sukarela, ada dalam pasal 6 ayat 1. Kemudian pendidikan kepramukaan di pasal 7-nya, pembentukan kepribadian, kecakapan, akhlak mulia, dan sebagainya. Sama dengan yang tadi. Di dalam ADART juga dijelaskan bahwa keanggotaan pramuka itu bersifat sukarela dan tidak dipaksakan untuk menjadi anggota pramuka. Yang diwajibkan adalah pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 3 sudah jawaban, ya. Jadi jangan kalian pikir, wah takutlah ke SMA 12 mah. Emang kenapa? Wajib jadi anggota pramuka? Bukan. Tapi wajib mengikuti pendidikan kepramukaan. Apakah nanti dalam bentuk blok, apakah dalam bentuk aktualisasi, atau dalam bentuk reguler. Tapi kalian yang emang demen banget sama pramuka, pengen jadi anggota pramuka, masuknya reguler. Jadilah anggota pramuka di dalam Ambalan Baharyo Bawah Sakti. Itu disiapkan tuh organisasinya. Tetapi untuk menjalankan kewajiban pembelajaran dalam kurikulum, ada sistem blok dan aktualisasi, seluruh siswa harus ikut. Kan gitu. Nanti yang seluruhnya dilantik jadi anggota pramuka? Tidak. Ketika pengukuhan itu pengucapan Trisatya dan Dasa Dharma itu tujuannya apa? Moral. Penerapan nilai kepramukaan. Jelas ya? Udah berapa? 3 jawaban. Nah, coba kita simpulkan. Berarti kalau begitu ketika kita masuk ke sebuah sekolah, keanggotaan pramuka gimana? Bersifat sukarela, tidak wajib, dan tidak dipaksakan untuk menjadi anggota pramukanya. Bersifat sukarela, tidak wajib, dan tidak dipaksakan. Lalu bagaimana dengan pendidikan kepramukaannya yang disebut dengan kepramukaan wajib? Ini wajib diikuti. Tujuannya apa? Penerapan serta pengamalan nilai-nilai dan kecakapan kepramukaan. 1. Yang kedua, penerapan prinsip dasar metode kehormatan. Ulangi. Penerapan prinsip dasar, metode kepramukaan, dan kode kehormatan. 3. Pengembangan nilai sikap dan keterampilan. Itu yang harus diterapkan kepada semua siswa. Itu ya, jelas ya? Harus dibedakan itu. Ini juga kaitannya dengan pendidikan karakter. Bahwa ketika pemerintah mendengungkan PPK. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Pramuka sudah melakukan itu jauh sebelumnya. Dengan pengamalan Trisatya dan Dasa Dharma, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Ketika pemerintah, dalam hal ini Presiden, mengeluarkan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Ini kan gerakan yang untuk membuat karakter melalui harmonisasi hati, rasa pikir, dan sebagainya. Pramuka sudah lebih dulu dengan Trisatya dan Dasa Dharmanya. Ya, gitu. Tujuan pendidikan karakter tidak jauh beda dengan pramuka. Ya, cuma ini bersifat umum. Tujuan pendidikan karakter mengacu kepada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Yang pertama, membangun dan membekali peserta didik
sebagai generasi emas tahun 2045 yang berjiwa Pancasilais, pendidikan karakter juga untuk menghadapi dinamika perubahan masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik, dengan dukungan pelibatan publik melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal dalam memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Karakter kan ngebentuknya itu ya. Nah, Pramuka udah lebih dulu itu. Yang ketiga, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam implementasi PPK. Pramuka sudah melakukan itu, pembentukan mental Pramuka sudah terbentuk, apalagi dengan penguatan ini ya, sifatnya penguatan. Dan Pramuka siap untuk mengawal penguatan pendidikan karakter sesuai dengan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014. Seperti itu. Kenapa kita siap? Dasarnya kita sudah ada. Sudah ada. Oke? Baik, siap menjadi Pramuka? Oke? Siap menjadi Pramuka? Siap. Kalau kita sudah siap, berarti amalkan itu yang namanya prinsip dasar kepramukaan. Amalkan itu yang namanya metode kepramukaan. Amalkan itu yang namanya kode kehormatan kepramukaan. Sehingga penguatan pendidikan karakter sudah masuk dan sudah dilaksanakan oleh Pramuka. Siap jadi Pramuka ya? Yo, kita sekarang jadi Pramuka. Ya, nanti penguatan pendidikan karakternya apa? Sama kan, menerapkan nilai Pancasila, religius, disiplin, dan sebagainya. Ya, sudah jelas di dalam pasal 3 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Nah, ini modal kita. Dari pengamalan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan pramukaan menjadi dasar untuk melakukan penguatan pendidikan karakter sebagaimana yang sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Itu. Karenanya siap dulu menjadi anggota Pramuka atau siap jadi Pramuka sehingga pendidikan para karakter kita sudah terbentuk. Yuk kita jadi Pramuka sekarang. Setiap
Baik, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, tadi kita sudah jadi pramuka dan materi sudah saya sampaikan, semoga menjadi bekal pengetahuan bahwa kepramukaan itu seperti apa. Yang sebelumnya kita udah alergi duluan, sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa berpikir lebih jernih. Mana itu pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka itu sendiri. Lalu sudah paham, mana sih yang pramuka wajib dan mana sih yang tidak wajib atau sukarela, sudah jelas. Jadi nggak berpikir bagaimana-gimana ya. Oke, seperti itu penyampaian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang. Sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.